Baik, pemirsa, ketemu lagi ya, berjumpa lagi Sugeng Rawuh di sini ya, rileks, nyantai ya, diam di rumah ya karena ini dunia sedang mengalami pagebluk ya, pagebluk. Donga dinonga mudah-mudahan selalu dapat kesehatan karena sehat itu nomor kunci yang paling utama. Nah, pemirsa, baik saya mau bahas tentang pawukon atau bebudaning kapribadian manungsa. Nyantai ya, redak aja, ini saya meluangkan waktu ya, saya mau berbagi urun rembuk ya, tetap menguli-nguli tradisi budaya Jawa ya. Ini saya akan membahas tentang watak wuku gumrek ya. Saya sering menjelaskan wuku itu ada 30 ya. Ini saya akan membahas tentang watak wuku gumrek. Jadi biasanya ya orang Jawa itu mempunyai perhitungan sesuai dengan watak-watak. Nah, di sini saya akan membahas tentang watak wuku gumrek. Biasanya manusia atau anak lahir kalau lahir di wuku gumrek ya nanti saya akan membahas atau maos atau membaca ya atau ngeji ya. Jadi saya hanya deres ya, hanya berbagi urun rembuk. Di sini ya saya yakin ya orang Jawa itu selalu berhati-hati, selalu banyak perhitungan ya, banyak diperhitungkan karena orang Jawa itu mempunyai jimat gaman ya, yaitu dasar perhitungan ya. Dasar perhitungan ya, kalau mengadakan sesuatu itu biasanya diperhitungkan dulu ya, karena semua alam semesta itu ya, semua itu ciptaan Tuhan, makanya semua itu diberi kejayaan ya, termasuk manusia. Nah, di sini saya akan bahas tentang wuku watak wuku gumrek. Dan setiap wuku atau saben-saben wuku ya itu membahas tentang 5 bab atau kalau bahasa Jawa menceritakan tentang 5 perangan. Nah, kalau lahir di wuku gumrek ya, di sini ada perlambang pewayangan. Yang pertama itu mengenai padewan lan upacarane. Nah, kalau ada manusia lahir di wuku gumrek itu wataknya seperti Dewa Sanhyang Cokro ya, atau Dewa Sanhyang Cakra. Itu perlakuannya ya, perwayangannya. Jadi seperti dewane Sanhyang Cokro, bisa angkuli sepadane, ujar sepisan tur petitis. Rila krana rai sikile ngarep kekobok ing banyu. Perintahe adem ngarep, panas ing mburi. Kayune waringin, dadi pangobaning kadang wargane. Manuke ayam alas, kesik budine tur pinilula ing wong agung. Manis arum bicarane, juweh akeh resep kang mulat. Kanggep pangawulane, luhur piyangkuwe lan gedhe daulate. Itu mengenai tentang padewan ya, perlakuannya seperti Sanhyang Cakra. Nah, gedhonge kekiwakake ana ing mburi, rela ing donyane ya, ora nganggo krana rai. Itu tentang mengenai padewan dan upacarane. Itu perwataannya kalau ada orang lahir di wuku gumrek ya seperti Sanhyang Cokro ya, petitis ya, titis seperti itu, juga cerdas ya. Sekarang
mengenai kabilahen lan tulak slametane. Manusia itu lahir ya diberi apa ya, kabilahen apes, makanya manusia itu ya sama Tuhan karo pangeran diwehi sifat apes lali ya. Nah, kabilahen lan tulak slametane, kabilahene bilahine sarana keblabak utawa kedelep ya, utawa kecemplung ning banyu. Nah, itu masalah kabilahen. Tulak slametana sego pura dandangan beras sapitrah lawe pitik bumbun kang lemancur. Jadi tulak slametane sego pera dandangan beras sapitrah lawe pitik bumbun kang lumancur dipindang kulupane werna sanga. Itu slametane. Solawate 4 keteng dungane Rajukna. Itu mengenai kabilahen lan tulak slametane. Nah, sekarang mengenai tentang pacandran lan perlambange apa dene pangruwate. Nah, kadang-kadang ya orang Jawa atau wong Jawa ya seneng ruwat, diruwat ya biar apa itu, biar hidupnya sehat, biar dapat hidayah, ya rezekinya biar lancar, kalau usaha ya biasanya diruat ya seperti itu. Sekarang mengenai pacandran, candrane geter pater ing sabumi watake sugih kojah lan sugih ilmu, adine sumuci nanging ora sumurup marang wekasane. Dadi tumrap marang ilmu temahan wigor anggagar. Itu mengenai pacandran. Lambange patining kekayon tegese bilahi ya, tegese bilahine ini. Jadi gini, lambange ya, pelambange patining kekayon tegese bilahi amarga saka binendon ing wong agung. Itu mengenai tentang lambange. Ruwate ya, ini ruwatnya sarana sesaji beneman utawa pendeman gemili ya, gemili 10 ji. Itu ruwate ya, diberi kalau ruwat itu sarana ada gemili 10 ji ya. Itu menurut pawukon di Gumbrek. Lan ares-aresan tindhi 4 peces ya banjur kasedekahake. Itu masalah ruwatnya ya. Kalau ruwat itu biasanya orang Jawa itu kalau menurut kemampuan, kadang kalau yang mampu itu sampai ya undang dalang wayang ya itu ya, sarana syaratnya ya ada gemilinya 10 ji ya, lan ares-aresan ya, lalu disedekahake ya, seperti itu. Itu mengenai tentang pacandra lan perlambange apa dene pangruwate. Nah, sekarang yang selanjutnya itu syarat tanpa jiwa lan tombo leloro. Nah, itu manusia itu yang menurut pawukon kalau kelahirannya ya di Gumbrek, di buku apapun itu ada syarat pangko jiwa lan tombo leloro. Pangko jiwa syaratnya sarana ukir-ukira, ukir-ukiran. Jadi usahanya tentang ukir-ukiran seperti itu. Yang loro tambane babakan suwek utawa godhong suwek itu kalau sakit ya. Kalau sakit itu sarana ya, syaratnya juga ini lahirnya waktu Gumbrek ya, Gumbrek wah di syaratnya kalau sakit ya babakan suwek utawa godhong suwek. Nah, saya juga mengimbau di zaman sekarang karena pola makan yang luar biasa yang sering semrawut seperti ini ya. Kesehatan itu apa tuh? Yang 4 sehat 5 sempurna ya. Di zaman sekarang kalau kita itu makan 4 sehat 5 kebanyakan orang yang 4 sehat 5 semrawut, kebanyakan ya olahraga kurang ya di zaman sekarang ya, karena olahraga itu penting ya. Makanya kalau di zaman sekarang saya anjurkan ya ayo cegah sebelum terjadi sakit. Kalau sudah terjadi sakit ya harus kita di pihak kesehatan medis, penting seperti. Kenapa? Sehat itu adalah kunci yang nomor 1. Makanya di pawukon ya
tradisi budaya Jawa itu juga memperhitungkan masalah kesehatan, karena kesehatan itu kunci yang paling utama seperti itu. Itu mengenai syarat pangbojo lan tombo leloro di wuku gumbrek. Nah sekarang yang terakhir nomor 5 mengenai wariga gemet sakjroning wuku gumbrek. Kang becik bebisanan atau keanggotaan ya, keuntungan ya, membentuk suatu organisasi bagus ya, atau bebisanan seperti itu kan bagus. Kang olo yang perlu disilik ya nenandur kitri ya. Kitri itu pisang ya, nenandur kitri ya, ngedekake omah itu kalau bisa disiliki ya. Lelungan bepergian ya kalau bisa disiliki seperti itu. Itu mengenai di perintah di buku gumbrek mengenai wariga gemet. Kang kala ana ing kidul bener jabung kala wuku, ana ing kidul bener madhep mengalor bener sakjroning 7 dina aja marani enggoning kala ya. Kalau di gumbrek ini kala ya, kalau memulai sesuatu itu kalau bisa dari arah kidul ya atau selatan madhep. Kalau untuk memulai ya, untuk memulai. Nah, wuku gumbrek ya, satu wuku gumbrek itu ada 7 hari, dimulai dari Ahad ya, Ahad Pahing ya, Ahad Pahing sampai Sabtu Pon itu di wuku gumbrek. Nah di sini saya akan membahas atau moco ya, maos tentang sanepane. Sanepane saben-saben dina ing wuku gumbrek dimulai teko Ahad Pahing. Ahad Pahing sanepane Yomo wogan mawulu lakuning rembulan wasesa segara nuju pati sumengkaning aswajak ala barang gawe aja lunga-lunga kesengkala ing paran. Itu sanepanya. Senen Pon sanepane Rudra tulus tungle aras tuting sumur sinaba kala tinantang ala ringkel gulu sesigar aja lunga-lunga kelaran ing paran. Itu sanepane Senen Pon. Selasa Wage Bromo wurung Aryang lakuning bumi lebu katiupin angin mantri Sinaraja ala nanging tukuwa pitik iwan becik lan nambahana wong waras. Itu sanepane ya. Sekarang direbo kliwon kala dadi wurukung lakuning srengenge lebu katiuping angin nuju padu rahayu memerangana padha suka sugih anak. Itu sanepane mengenai direbo kliwon di wuku gumbrek. Kemis Legi Uma Danu Paningron lakuning lintang Satya Wibawa sanggar waringin rahayu temen sembarang gawe sida lelungono slamet ing paran. Nah ini di Kemis Legi ada sanepan yang bagus untuk bepergian juga bagus. Jumat Pahing Sri Jagur Uwas lakuning srengenge tunggak seni mantri Sinaraja barang gawe becik lelungono padha suka ing paran. Ini untuk bepergian juga bagus ya. Sabtu Pon Indra Gigis mawulu lakuning banyu wasesa segara nuju pati rahayu barang gawe rejeki pari teka bukti teka mbuh. Nah, itu sanepan dari apa? Sanepannya dari wuku gumbrek di hari Minggu ya. Ahad Pahing sampai Sabtu Pon tadi sanepannya seperti itu. Itu menurut ya pawukon wuku gumbrek. Nah, itu pemirsa ya. Itu mengenai wuku gumbrek ya. Karena apa? Saya kok semangat ya mengenai tentang nguri-nguri tradisi budaya Jawa yang namanya pawukon ya, karena memang saya semakin kesini itu sering ya diajak musyawarah tentang mengenai perhitungan untuk mau memulai mendirikan suatu usaha pabrik ya, mendirikan rumah, orang nikahan ya, seperti kadang-kadang orang mau apa itu memulai sesuatu ya, bikin sumur dan lain sebagainya itu teman-teman banyak yang mengajak
musyawarah dengan saya. Makanya pemirsa, ini saya viralkan ya, karena ini tradisi budaya Jawa. Karena budaya Jawa itu mengenai tradisi yang unik ya, penuh warna-warni ya, seperti itu. Makanya Jawa itu ya banyak mempunyai filosofi, mempunyai filosofi yang luar biasa ya, seperti itu. Makanya bahasanya itu unik ya, seperti ayo golek, kalau mau memulai sesuatu ya cari orang tua, biar kalau kerja rezekinya biar berkah, biar selamat ya. Karena memang hari 7 itu semua di alam semesta itu semua diberi kejayaan. Kadang orang Jawa itu ya saking karena ngati-ngati, mawas diri ya, semua itu dihargai ya. Mau motong kayu aja, yaitu kita mencari selahnya, mencari celah. Karena orang Jawa itu meyakini bahwa ada yang nyata, ada yang tidak nyata, ada yang gaib ya, ada luar, ada dalam ya. Seperti filosofinya orang Jawa. Orang Jawa itu seperti Jawi lebet, jadi yakin yang di luar, yakin ada yang di dalam ya. Pemirsa, ini saya hanya sebagai ya urun rembuk ya, karena orang Jawa itu ya filosofinya itu luar biasa seperti itu. Ini dari ya saya nyubek dari ya kitab Witotomo, sebab seperti ini. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Wah, itu artinya luar biasa. Besok saya akan bahas, saya akan ya ini saya pemirsa, saya tidak menggurui jenengan semua, saya tidak tidak bisa, karena saya hanya berbagi urun rembuk ya, nguri-nguri tradisi budaya Jawa ben gak ilang Jawane, biar tetap ya Jawa tetap ya. Karena Jawa itu mempunyai filosofi gemah ripah los jinawi berbasuki mawa biya ya. Makanya kita kadang-kadang saya ngomong Jawa ilang Jawa nih, tidak ya, Jawa tetap jaya selamanya, seperti itu pemirsa. Makanya orang Jawa itu mempunyai ilmu yang namanya perhitungan ya, seperti itu. Itu pemirsa ya, tetap ikuti video saya akan berbagi terus urun rembuk masalah tradisi budaya Jawa ya. Ini tadi watak-watak wuku kumbrek, dan lain kali video saya akan bahas ya tentang wuku yang selanjutnya. Baik pemirsa, tetap donga-tinunga Pangeran Kang Maha Welas Asih, sebab manungsa iki sipate apes lali, apesan lali. Pangeran lah Kang Murba Wasesa. Donga-dinunga sampai ketemu di video saya. Terima kasih.